Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Salwa Salsabila dari mahasiswi program studi pendidikan bahasa Arab semester 5. Ya, bertemu lagi dengan saya di sini. Tidak lain dan tidak bukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester di semester 5 kali ini, itu tentang mata kuliah pendalaman bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Tubagus Abdul Hamid MAG. Nah, karena materi yang akan kita bahas di sini tuh adalah bahasa Arab dalam Madrasah Sanawiyah atau MTS di kelas 7. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang wajib ada di dalam salah satu mata pelajaran wajib yang ada di madrasah gitu kan, termasuk di tingkat si Madrasah Sanawiyah ini. Nah, bahasa Arab itu nggak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, teman-teman, gitu, tapi juga sebagai sarana untuk pembelajaran atau memahami arti atau makna dari ayat suci Al-Quran yang sering kita baca sehari-hari. Kan eh, kita membacanya saja sudah mendapatkan pahala ya, apalagi ketika kita paham dengan maknanya dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, makanya sepenting apa sih belajar bahasa Arab? Dan ya, jawabannya belajar bahasa Arab itu memang benar-benar penting gitu. Nah, jadi pada tingkat MTS kelas 7, pembelajaran bahasa Arab itu masih berada pada tahap dasar karena mungkin peralihan dari SD ya. Kalau SD kan sampai kelas 6. Nah, naik tingkat satu tingkat ke MTS yang sudah agak sedikit naik levelnya juga, maka di kelas 7 ini tuh pembelajarannya masih pembelajaran dasar, tahap dasar. Jadi oleh karena itu materi yang harus diajarkan itu harus benar-benar disusun secara sistematis, terus mudah dan gampang untuk dipahami oleh teman-teman yang baru masuk gitu kan. Gitu. Nah, jadi materi tersebut itu ada pengenalan huruf biasanya, atau pengenalan kosakata gitu kan, atau percakapan sederhana, ataupun kita bisa memakai pembelajaran dalam menyusun kalimat gitu. Nah, yang akan kita bahas kali ini, yang pertama itu apa aja sih materi yang ada di dalam pembelajaran bahasa Arab MTS kelas 7. Terus yang kedua, bagaimana ruang lingkup gitu kan pembelajaran bahasa Arab di kelas 7. Lalu bagaimana penerapan si materi pembahasa Arab ini dalam pembelajaran gitu. Nah, sebelum kita masuk, apa sih yang kita tahu tentang pembelajaran bahasa Arab gitu kan. Jadi hakikat dalam pembelajaran bahasa Arab di MTS, pembelajaran bahasa Arab itu jadi merupakan bagian yang penting, benar-benar penting gitu ya, seperti yang saya katakan di awal barusan. Jadi benar-benar penting dalam sistem pendidikan Islam. Nah, bahasa Arab itu apa ya? Tidak hanya dipelajari sebagai bahasa asing, tapi juga sebagai bahasa agama. Terus yang digunakan di dalam Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab lainnya yang kita ketahui gitu ya. Terus di kelas MTS ini tuh pembelajaran bahasa Arab itu kan berada di tahap awal ya. Nah, atau basic level lah bahasa Inggrisnya mah, basic level gitu kan. Jadi pembelajaran di kelas 7 MTS ini tuh lebih fokus kepada perkenalan atau unsur-unsur dasar bahasa kayak pengenalan huruf, terus harokat, terus kosakata, dan ya percakapan sederhana lah yang memang bisa dipahami gitu kan. Nah, pembelajaran bahasa Arab itu tidak lain dan tidak bukan, pasti kita kembali lagi kepada mengembangkan 4 keterampilan. 4 keterampilan itu apa aja? Ada maharoh istima, ada maharoh kalam, ada maharoh kiroah, dan ada maharoh kitabah gitu. Nah, jadi keempat keterampilan itu harus benar-benar dikembangkan secara seimbang gitu. Kenapa harus secara seimbang? Biar nggak ngejlok salah satu gitu. Karena keempat ini setahu saya memang saling berkaitan gitu kan. Ketika kita ngajarin istima gitu kan, apa namanya tuh, keterampilan mendengar gitu kan, pasti kita juga melafalkan kan, yang dimana ketika kita melafalkan kita juga
mengembangkan keterampilan kalam gitu dalam berbicaranya seperti itu. Begitupun dengan membaca dan menulis. Itu. Jadi keempat keterampilan ini saling keterkaitan. Lalu ada tujuan pembelajaran bahasa Arab di kelas 7. Nah, yang pertama itu membekali siswa dengan kemampuan berbahasa Arab atau menulis Arab secara jelas dan benar gitu. Yang kedua itu membantu siswa memahami kosakata dasar yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu melatih siswa dalam mencakup percakapan sederhana. Yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa dalam menyusun kalimat sederhana. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap positif terhadap pembelajaran bahasa Arab. Jadi, membekali siswa dengan kemampuan membaca dan menulis huruf Arab secara benar gitu kan. Terus juga membantu siswa memahami kosakata dasar. Jadi, ketika kita mengajarkan kosakata dasar, teman-teman juga mungkin bisa paham ketika ada yang berbicara bahasa Arab. Mungkin pengalaman saya pribadi gitu ya, bahwa saya benar-benar nggak bisa bahasa Arab, tapi ketika saya sering mendengar gitu kan, oh ternyata kosakata ini teh ini gitu. Terus ketika ada yang bilang mengucapkan lafal berbahasa Arab gitu, kalimat berbahasa Arab, saya paham intinya, tapi memang tidak sepenuhnya paham gitu. Nah mungkin yang dasar-dasar mungkin seperti itu gitu ya. Nah, terus ruang lingkup materi bahasa Arab itu ada apa aja? Yang pertama ada huruf hijaiyah dan sistem bunyi dalam bahasa Arab. Nah, materi awal itu kita harus memperkenalkan huruf hijaiyah terlebih dahulu, mulai dari huruf alif sampai huruf ya. Lalu diajarkan melafalkan gitu. Nah, dilafalkannya seperti apa? Menggunakan harokat-harokat atau tanda baca seperti ada fathah, kasroh, dhammah, terus tanwin, sukun, dan tasydid gitu kan. Nah, ini materi itu benar-benar sangat penting karena ini menjadi dasar ataupun bekal dari teman-teman yang akan belajar bahasa Arab di MTS kelas 7. Lalu yang kedua itu ada materi perkenalan diri. Nah, setelah kita memahami, setelah kita paham huruf hijaiyah serta tanda bacanya, kita juga diajarkan untuk bisa melafalkan atau mengimplementasikan dari kosakata yang sudah kita dapat. Contohnya dari contoh sederhananya yaitu dari perkenalan diri kayak ismi, salwa gitu kan. Itu kan ketika kita sering digunakan gitu kan, kita semakin paham dan semakin fasih gitu dalam berbicaranya. Itu yang kedua, ada kata ganti atau domir. Nah, kata ganti itu untuk menggantikan nama orang di dalam kalimat gitu. Nah, materi ini tuh ngebantu siswa dalam menyusun kalimat lebih efektif dari sebelumnya. Nah, kata ganti yang biasanya dipakai di kelas 7 yaitu saya gitu kan. Misalkan awak gitu kan, bisa diganti dengan ana gitu kan. Saya ana gitu. Atau kamu gitu kan, kamu bisa anta untuk laki-laki dan anti untuk kamu perempuan. Terus huwa dan hiya gitu kan, dia perempuan dan dia laki-laki itu. Contohnya ana thalibun gitu, atau huwa muallimun, atau ana mudarrisun. Nah kayak gitu. Nah terus yang keempat itu ada tentang kosakata pengenalan dalam lingkungan sekolah. Kenapa dalam pengenalan lingkungan sekolah? Karena masih tahap belajar dan kita pasti sering banget ke sekolah, bahkan hampir tiap hari kecuali hari Sabtu dan Minggu, kita bisa menghafal lewat kosakata pengenalan lingkungan gitu. Jadi setiap kita ketemu nih ke sekolah, kita ngeliat kursi, wah tilka kursiun gitu. Itu kan bisa jadi dasar atau bekal kita ke depannya. Terus ada materi tentang keluarga. Nah, kenapa sih harus ada materi tentang keluarga atau al-usratun gitu kan? Nah, materi ini tuh bertujuan untuk siswa itu mampu mendeskripsikan anggota keluarganya, kayak ini bapak, ayah, ibu gitu kan. Oh, ini abi saya gitu kan. Abi awal katanya itu jadi dari abun gitu kan, jadi abi karena pakai domir anak gitu kan. Terus umun jadi umi, ibu saya gitu kan, memakai domir anak juga. Nah kayak gitu. Lalu ada pelajaran angka dalam bahasa Arab. Nah materi angka ini tuh meliputi bilangan 1 sampai 20.
Nah, jadi siswa itu diajarin untuk membaca, menulis, dan menggunakan angka dalam kalimat. Contohnya, indi salah satu kutubin, gitu kan. Kayak saya mempunyai 3 buku, gitu. Nah, materi ini tuh penting supaya anak-anak tuh bisa menjumlahkan menghitung atau menjumlahkan benda atau sesuatu gitu. Terus yang terakhir ada struktur kalimat sederhana. Nah, struktur kalimat sederhana itu terdapat 2 jenis kalimat yang kita ketahui, yaitu ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Gitu. Kalau jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali dengan kata benda, sedangkan kalau kalimat fi'liyah itu kalimat yang diawali dengan kata kerja. Contohnya gimana sih jumlah ismiyah tuh? Contohnya ana thalibun gitu kan. Atau jumlah fi'liyahnya kayak gimana? Yang diawali dengan kata kerja, berarti kata kerjanya dulu dhahaba Ahmadun gitu. Nah, terus ada materi yang terakhir, materi tentang kegiatan sehari-hari. Ini juga sangat dipentingkan karena untuk mengajarkan siswa untuk menceritakan aktivitas mereka sehari-hari. Tuh, adapun metode pembelajaran bahasa Arab kelas 7 itu yang pertama ada metode langsung, yang kedua itu ada metode tanya jawab, yang ketiga metode latihan, dan yang terakhir metode diskusi. Terus media apa aja sih yang bisa kita pakai gitu kan? Yang pertama, kita bisa memakai buku, ya, buku yang memang sudah disediakan mungkin dari sekolahnya, atau kita nyari referensi sumber dan yang lain-lain. Yang kedua, lembar kerja siswa atau biasanya LKS ya, buku-buku LKS gitu. Yang ketiga itu ada kartu kosakata, kita bikin flashcard atau apa gitu kan. Terus kita bisa bikin video pembelajaran untuk medianya serta presentasi menggunakan PowerPoint. Atau kita pakai audio visual juga bisa gitu, atau pakai apa namanya? Kita memperlihatkan sebuah cerita yang memang menggunakan bahasa Arab gitu, cerita singkat. Terus evaluasi apa aja gitu. Nah, evaluasi ini tuh dilakukan untuk mengukur keberhasilan si pembelajaran ini. Nah, meliputi apa aja sih evaluasi itu? Yang pertama, evaluasi tertulis itu berbentuk laporan. Yang kedua itu evaluasi lisan berupa praktik atau dialog. Yang ketiga ada evaluasi praktik merupakan bentuk presentasi atau cerita. Yang terakhir itu ada evaluasi tugas berupa tugas individu atau kelompok. Gitu kiranya kawan-kawan. Ya, mungkin cukup sekian karena ini sudah 12 menit ya saya ngomong gitu. Mungkin saya tutup aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.